Kemudian hebatnya Sayyidah Khadijah, kada suwah memisahi Rasulullah, baik dalam keadaan sanang ataupun sading, kada suwah memisahi Nabi kita. Itu ketika Nabi kita diboikot 3 tahun kurang lebih, Nabi diasingkan, dilarang transaksi, dilarang, pokoknya gerak-gerik Rasulullah itu dipersempit oleh orang kafir Quraisy. Kada kawa bebas Rasulullah. Di situ peran Siti Khadijah luar biasa. Di mana kasugihan Siti Khadijah digunakan untuk membantu dakwah Nabi kita Muhammad. Kada pernah Siti Khadijah mengeluh, rahat laki berduit tetap senang, laki kada berduit tetap melayani laki. Ini harus dicontoh utamanya kesan ibu-ibu. Dengar telinga. Jangan sampai kayak pepatah, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Jangan kayak itu ketahuan pada pian mata duitan. Ayolah menjadi bini itu memahami keadaan laki. Ini mulai nol berjuang lawan laki. Ada kalanya pasang surut itu terjadi di rumah tangga. Ada parahatan laki itu berukut untuk berjualan. Ada parahatan yang sunyi banget. Mulai jam 6 subuh buka sampai jam 6 maghrib sabubuting kada ada payungnya. Ada yang itu, ada yang becawis orang bertutukar. Ngerti lah becawis. Becawis itu bersambur, bercurut orang bertutukar. Tak kada kasih bahan sini, ada juga babnya. Maka jadi bini harus paham, rezeki laki ada di tangan Allah. Rezeki sampian pun ada di tangan Allah. Berataan sudah diatur oleh Allah. Mau banyak mau sedikit, berataan aturan Allah. Jadi kada usah lagi gerunung, lawan laki, ya Allah ya Rabbi, sudah laki berduit amimahnya, memusut-musut lawan laki kayak itu nari abahnya, sayang kok, ini macam-macam aja, guringin kada ada besar waran. Laki ada berduit, sudah laki kada berduit 3 lebih selawarnya. La ilaha illallah, bini nak kayak ini, kada patut jadi bini nak kayak ini, patutnya berbini biasa. Patut mau jadi bini nak kayak itu. Cobalah dipahami keadaan laki-laki lapar bercari. Cobalah mengerti wahai ibu-ibu, mengertilah suamimu ini susah mencari uang. Maka tatkala suamimu datang ke rumah, pahamilah keadaan dia. Masuklah dia, dimasukkan dulu ke dalam rumah, bikin relax badannya, bikin relax pikirannya. Baru Anda bertanya, berapa untung hari ini, wahai sayangku? Itu ini kan jarang laki nang dedek. Nah, bukan lawang, bukan cak pinggel, kita lawang. Pak hari naik, belum naik kalau mak laki-laki naik, bukan lawang. Pak hari naik, banyak kau lihat kan ada? Mungkin kiraan kada banyak, sungai tali nggak pecah. Laki belum naik, jadi laki itu berpikir hendak naik ke kada, naik awak lapah, naik telinga muyang, salah. Makanya sampai laki itu curhat lawan semua manusia, curhat tulisinya di motor truk, bulik disariki, kada bulik dicari. Motor laki siapa kayak itu? Soalnya aku melihat pembacaannya di motor truk. Rasanya supir motor truk nak ulun melihat itu. Nanti ulun paham bininya ini memamayani. Bulik disariki, kada bulik dicari. Kayak apa? Laki kada bulik ya aja di mana posisi? Sampai aja ke sudah tujuan. Laki kada bulik. Tanggal berapa bulik? Hari apa? Jam berapa? Pino mesti ketakut. Tak sudah bulik ke rumah dimamai. Jadi laki itu kayaknya kada dapat kenyamanan di rumah. Inilah ibu-ibu yang menjadi faktor banyak laki-laki yang mencari kenyamanan di luar sana. Perlu Anda ketahui wahai ibu-ibu, bahwa di luar sana para wanita lebih lembut daripada yang di rumah kadang-kadang. Dan mereka bisa membuat suasana menjadi tenang. Itulah maka kebanyakan laki-laki itu buka ke warung jablay. Ada jablay bisa mengusuti. Sedangkan di rumah hanya orang naik sudah dari rimbat itu ini. Apa aja laki aku kayak ini. Akhirnya buka ke warung jablay, mencari kenyamanan di luar sana. Datangnya bini ke tuan guru, guru tolong ya guru, nah
foto nak lagi ke jablay, lagi ke jablay, sampai sempet lagi kalau dimakan nih bang. Ya kan ya biar dari makan tau lah, makan jalannya gak nyaman di Bukit Rawi situ. Lali lawan jablay nangis, garuk-garuk tambahnya kan berdua itu pokoknya sudah kakang baju mau ambil juga garuk-garuk. Kita memipian di rumah kayak apa lawan laki kayak itu bang guru sekali tak memilawan tetangganya jurang orang sebelah disangka badai aja bang guru laki kalai seorang juga udah bisa di rumah nanti dia orang datang udah di muhara lawang disampur maka dia orang ada nyaman di rumah di guru berarti kan salah laki salah inya nah kada bisa menyamani laki menjara telinga. Jadi ada jemenian kami dijual malam ini menakib Siti Khadijah itu memang khusus sesuai binian rata-rata senatnya bisa lakian aja sebagian cuma binian dan terbanyak ada cuma di sini kan ada pangkat ada di sini kan ada di rumah tahu di sini kan ada tapi mudahan nang hadir nih solehat semuanya. Jangan kayak itu bibinnya lawan laki itu semua salilur sarantang saruntung sedih tanggung bersamaan senang tanggung bersamaan itu orangnya ianya itu ngarannya setia. Nah jangan disalah artikan setia setiap tikungan ada tuh kalau payuan ngarannya setiap tikungan ada di akhir zaman ini banyak binian kalau ada lagi ya bujur min inna min asyratis sa'ah ya Nabi di antara ciri mendekati kiamat tanda-tanda kiamat ayyur fa'al ilmu diangkat wa yadkhalul jahal kejahilan merajalela wa yabshuwaz zina tersebar di mana-mana wa yushrabal khamar diminum di mana-mana lalu Nabi menyambung wa yaksuran nisa banyak bibinian wa yaqillar rijal sedikit lelakian hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahid kata Nabi sampai-sampai satu laki-laki bandingannya 50 bibinian 1 banding 50 itu ciri kiamat banyak binian pada lakian. Nah makanya lakian tidak usah khawatir kekurangan stok banyak binian. Nah inilah wahai ibu yang menyebabkan diantaranya di akhir zaman terjadi zina di mana-mana karena kebanyakan binian sehingga banyak pelakor banyak nang kada nyaman kita mendengar terjadi pada binian karena kebanyakan binian. Nah sehingga zina kebanyakan juga terjadi di muka bumi. Jadi seorang peneliti mengatakan untuk meminimalisir, mengurangi perzinahan di muka bumi, maka dianjurkan bagi seorang laki-laki memiliki istri 4 orang. Dianjurkan. Jadi wahai para ibu-ibu, mohon Anda memahami keadaan kami. Karena kami laki-laki ini bukan untuk kawin rame-ramean, bukan Bu Ibu. Tapi tujuan kami nikah lebih dari 1 untuk mengurangi perzinahan. Karena ini memang kenyataan di akhir zaman Bu Ibu. Nah, jadi Anda harus mengerti posisi kami Bu Ibu. Aduh, dia nyembini. Ada. Kawan ini nyembini bawa tanya laki. Sampainya laki itu betakon nonton ulung-ulung lihat ya kan tangan ulung ya ada ciri begini 2 ada garisnya tuh tangan ini ciri orang begini 2 namanya ini rasa-rasanya ulun ingat cirinya tuh itu minta maaf nah ulun yang berarti kalanji sedikit nah bila lalakian minta maaf di Tikar Permadani situ hatil Tikar Permadani bigi paler bila lalakian tuh di situ ada tahi lalat lebih pada sebiji hujan itu ciri begini lebih pada seekor. Jadi karena bila kulit kalau mati tinggi jadi iya. Kalau ibu-ibu kenapa ketahuannya lagi rehat guring lihat
Bisa lebih pada sebiji ya, akhirnya. Rasanya kayak itu Pak penciriannya tuh. Rasanya ulun ingat lupa kayak itu, rasanya kayak itu penciriannya. Jadi sampai nyelati di bapaknya banyak aja. Mudahan naik kau berizin lah. Aku dijer guru ada ciri babini dua. Iya, mungkin bini. Oke lah, mungkin tak babini dua. Tapi aku hanya semalam bertakon tabib. Jadi tabib, nih tangan kiwa aku ini ada ciri membunuh laki. Ya lagi, negara kayak itu mau mulai aja. Itu aku hapus sana di apa. Ada wangi juga rupanya suami-suami takut istri juga. Allah Akbar. Nah, kembali ke bini orang jalan aku nih. Santai aja Pak Muhar. Itu berusaha bilang orang mau koreng aja terus orang gitu. Nah ini Sayyidah Khadijah, bagaimana beliau lawan laki beliau, lawan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernah mengisahkan mau susah mau senang, beliau selalu menyenangkan hati Nabi Muhammad. Makanya derajatnya tinggi di hadapan Allah. Nah di sini pula pelajaran kesalalakian, bagaimana peran Siti Khadijah nang jadi orang sugih manggini dakwahnya Nabi kita Muhammad. Dengarkan telinga Anda wahai orang-orang kaya, bahwa kekayaan yang Allah titipkan kepada Anda mestinya Anda gunakan untuk membantu dakwah Nabi Muhammad. Nang berdakwah pakai ilmu itu tuan guru. Pian berdakwahnya pakai duit. Lain orang sugi umat juga kalau Allah Ta'ala luput. Nah kalau Allah Ta'ala itu tuan guru, pian duitnya aja. Nah guru kita pulang majelis kah, kekurangan majelis. Oh iya, kekurangan majelis, kekurangan dana untuk majelis. Iya aja tuan guru. Dana duitnya 2M. Bangun nyambet juga. Nah guru, duit 2M. Nah tajakan ke majelis. Itu dakwah pian kayak itu. Guru pilihan berdakwah kepada lamankah? Kami menyediakan Fortuner ada 5. Semuanya, minyaknya kami yang nanggungnya, semuanya ongkos makan kami semuanya, pian takut tulakan aja. Kami menduitinya berdaan. Ini dakwahnya orang sugih. Kayak itu pian. Ini jadi orang sugih lapah. Digatuk-gatuk karena mengerti, disinggung-singgung karena paham. Jadi orang sugih. Kita nih jadi guru, nah lulungkang kada tuntok. Lulung kagak ada tuntung, dinding gak ada tuntung. Kayak apa? Nang ini sirit majelis ini kipas angin kurang. Itu sudah disambat sirit macam-macam nasugi tatap rendah, mengeluarkan duit kada. Itu sugi membuku ngarannya. Ada pemahaman, kamu orang paham guru ujar nangka itu langsung kok. Nah guru, ulun ada sedikit rezeki. Mudah-mudahan kawan menukarkan lulung kang dasar majelis biar. Itu orang paham, nangka itu pun ada paham tuh, oh menyinggung kan aja keluar duitnya. Mana ada diambung guru hanya keluar. Bila karena ambungannya, karena sitilannya hanya keluar duitnya lah. Alih jadi orang sugih ambungannya. Biar pun orang sugih ambungan, inya maulah masjid, duit inya sepanggal gaya. Gaya bilanya kada diuji bisa rakainya masjid. Ampunnya separuh masjid apa? Separuhnya duit masyarakat, separuh pun inya bisa rakainya masjid. Berarti ngaraninya, minta maaf lah oleh sama tuh kecil ngarannya. Ya orangnya ambungan, jadi ketua masjid. Tapi sugi, tapi nanti absen imam sampai Jumat siapa? Sekretaris lalu ada Ibrahim dan Musa. Sugi Ibrahim wa Musa. Dia sekretaris lalu bendahara di absen sampai Jumat. Mau tuh kecil pengumuman. Ngikutin nabi lah kada nyamber karanku dalam sembahyang kurakai masjid. Karena orang mall, apa dia pikir sekampungan teh pakai apa aja buatnya. Pokoknya nyisirin bila ada nyamper bulldozer sudah siap. Macam hancur masjid. Akhirnya rapat orang kan si Pak Jurang karena giliran Jumat kena guru si Ano aja karena hubungi guru ini musibah. Masjid banyak hancur guru.
kayak apa di kisahnya tuh bang ketua tuh kamu kada disambut ngaran dalam sembahyang dia Ibrahim dan Musa disambut kan Ibrahim sekretaris Musa bendahara itu ya ketua kan ada amok sidin kan tinggi ketua pada bendahara dalam sekretaris masa nambah dua disambut ketua kada ayo jadi tuan guru gampang bukan mau gulingan aja bisa dikirakan juga karena tuan guru kan pintar sampai hari Jumat ngambil pulang bukan bendahara guru nyatakan ini guru iya macam-macam KM sih kita tenang ngaranya orang tuan guru bisa akalannya kan ya sampai ayat suhufi Ibrahim wa Musa wa tukajil ketuanya Allahu Akbar sudah maklum beredar pada betul sama kita betul imamnya betul mau mati betul juga tidak tahu dari imam betul mau mati Allahu Akbar cuma di sini kita paham dah ini akhafud dararain ini memilih motoran yang paling ringan daripada mesti kita rakai tanah ini hilang ya Pak ayo di sini baik kita berjuhur hari ini dulu pesawat ada kisah itu limbung mall kan kejadian kisah aja bang itu kejadian kisah mungkin percaya ya ampun nah, ini peran orang sugih tuh kayak itu itu peran orang sugih untuk dakwah orang sugih itu untuk dakwahnya pakai duit kayak itu nah jangan salah disinggung-singgung jangan berusaha disinggung-singgung yuk bantu dakwah ulama tuh bantu nah tampolo nyambat membantu nah tampolo nyambat membantu ulun malam ini membawa poster kan bawa gambar jadi biar hendak membantu kelangsungan dakwah kami silahkan berhubungan dengan anak buah ulun ada di belakang di binian sana ada di belakang sana membawa poster jadi hadiahnya paling dikit 10.000 lebih selebihnya dia ambil sebuting biar sejuta bagus banget gitu ada bapak ini aku jangan mau ambil sebuting biar 100.000 bagus walaupun standarnya cuma 10.000 punya kawan lebih bagus lagi jazakumullah khairan jazak kami ucapkan untuk atas bantuan kita ada di belakang sana itu posternya foto-foto ulun semuanya ada foto-foto orang jadi ada foto ulun lawan guru-guru yang lain dan ada foto ulun sorangan kalau binasa kalindangan dan ulun kan ya ulun tak kapalangkali lawas kena bulan kena hanya ada kapalangkakan 4 hari kena insyaallah mulai malam 18 ada di Puntun paginya ada di mana kita ulun kurang ingat di Bukit Batu jadi apa nang arah ke arah ke Kasonganton apa Bukit Batu juga Tangkileng nang kesana pada Tangkileng lah sebelum Tangkileng banget 45 ada di 45 sampai Bukit Batu juga tak sampai itu apa malam ahadnya ulun ke Tumbang Samba dulu di Tumbang Samba baru malam Seninnya di Kubah Hijau insyaallah di Kubah Hijau malam Selasanya di Nurul Islam insyaallah di masjid Mbah Maghrib itu halapatannya ada juga loh maulun kada ingat jadi Mbah Maghrib masjid anu ini Mbah Isya masjid anu Mbah Maghrib masjid anu Mbah Isya masjid anu ada kayak itu tuh sasalaannya bibinya ada juga aja kamarinya kan tengah hari itu jadi 4 hari udah sediakan waktu untuk palaka nah itu ada lagi habis turun ke benua-benua lain lagi jadi malam ini ada kamu asal kalindangan gambar kan iya itu coba aja disuruh panggil gitu di TV aja itu boleh ingat di gambar kan nama-nama ungap lah nah ini gambar boleh ini nama ngoreng gitu nanti ungap gambar soalnya itu aku reheng semuanya aku reheng seorang lalu reheng gitu Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini Sayyidah Khadijah luar biasa perjuangannya untuk dakwah Nabi. Karomat Siti Khadijah di antaranya. Kata ulama beliau min ahli darok termasuk wali apabila dipanggil mau mendatangi orang nama manggil. Kayak apa memanggil Siti Khadijah? Ya ummana Khadijatul Kubra baca 3 kali. Hadir beliau.
Yakin gitu ya. Bila imbah bacaan itu nak berdoa lagi Allah Ta'ala, insya Allah lakas kabul. Di wali namin ahli darab. Ya wali itu kada berataan kawan disaruh, kawan dipanggil, kada berataan. Orang-orang tertentu aja kayak Syekh Salman itu masuk ahli darab. Iya Salman, iya Salman. Ini kita coba dengar kayak itu. Nah, Siti Khadijah beliau termasuk ahli darab. Wali nah apabila dipanggil mau datang menuntungi lawan orang yang memanggil beliau. Nah, akhirnya Sayyidah Khadijah meninggal dunia pada 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum Nabi pindah ke kota Madinah, meninggal Sayyidah Khadijah. Dikuburkan langsung Nabi kita turun ke liang lahat. Ini sebagai bentuk lebihnya cinta Nabi Muhammad dibanding cinta beliau kepada bini-bini yang lain. Turun langsung Nabi menguburkan Sayyidah Khadijah. Zaman itu jenazah Siti Khadijah ada disembahyangkan. Kenapa? Karena zaman itu lam tusyra'is salatul janazah, belum disyariatkan sembahyang jenazah. Jadi belum ada perintah sholat jenazah itu belum ada. Jadi dimandiin, dikafani, kubur. Belum ada perintah disolatkan. Jangannya ada perintah, Nabi pasti menyembahyangkan. Tapi karena kan ada, dikuburkan langsung oleh Nabi kita SAW di Kampung Hajun. Kampung Hajun yang kita kenal dengan Jannatul Ma'la, pemakaman Ma'la yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Disitulah dimakamkan jasad mulianya Sayyidah Khadijah. Setiap Nabi lewat dari Madinah mau ke Makkah, singgah di makam Siti Khadijah. Dari Makkah kena menuju Madinah, singgah lagi di Kampung Hajun di pemakamannya Sayyidah Khadijah. Sebagai bentuk beliau mengingat akan kebaikannya Sayyidah Khadijah. Nah, itulah di antara riwayatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang sampai sekarang siapapun yang memiliki rasa cinta kepada Sayyidah Khadijah pasti dicintai oleh Nabi kita Muhammad. Karena Nabi kita mengatakan laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Aku diberi Allah cinta lawan Khadijah dan aku mencintai siapapun yang cinta lawan Siti Khadijah. Nah, mudah-mudahan kita berataan kawa mencintai Siti Khadijah. Harapan kita berataan berkat cinta lawan Siti Khadijah Rasulullah.